Ganteng terus. Ngejreng sih. Bener penting banget buat anak nih. Penuhi hak anak dengan imunisasi. Sudah ada dokter spesialis dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Ada Dokter Puspita Ayu Margareta MSc. Panjang banget SPA. Pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Aduh semangat banget kayak UTR ke-78. Waduh. Gimana bro? Perjalanan gak macet kan? Aman. Bekasi Aman. pagi hari aman ya. Aman. Kalau siang aman. Kalau pagi-pagi coba aja. Baik Mitra Zaman Siar, kita akan membahas tuntas tentang penuhi hak anak dengan imunisasi. Nah ini penting buat Mitra Zaman Siar ya. Nanti Mitra Zaman Siar juga bisa bertanya kepada Bu Dokter kita tentang anak nih di 0811186003. Sebelum kita berbincang-bincang tentang imunisasi, biarkan Ibu Dokter kita ini menyapa dulu. Bu Ayu, Bu Dokter sapa dong buat Mitra yang lagi dengerin kita nih. Halo, selamat pagi Mitra El Gangga. Iya. Semoga hari ini hari yang baik buat kita semua ya. Baik. Tentunya baik dong gitu ya. Bu Dokter, jadi saya pengen menyimak banget nih karena juga saya masih punya anak yang kecil nih. Tentunya perlu juga dong imunisasi. Kita nggak panjang lebar, kita langsung aja dengan manfaat dari imunisasi Bu Dokter nih. Iya. Manfaat imunisasi, pasti imunisasi semua udah pernah dengar Iya, ya. udah pasti dong. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, pasti udah pernah dengar imunisasi. Sering bawa anaknya ke posyandu, ke puskesmas, ke Iya. rumah sakit. Baik. Pasti ditagih, mana buku pinknya, Mana? buku KIA-nya. Ya, Benar, coba benar. dilihat dulu jadwal imunisasinya, gitu Benar. kan. Lahiran, Bu, ini bayinya udah diimunisasi ini ya. Nanti selanjutnya imunisasinya ini. Nah, kira-kira buat apa ya kita tuh dikasih tahu jadwal imunisasinya ini semua. Manfaat imunisasinya tuh apa ya? Oke, manfaat imunisasi yang pertama buat anaknya dulu ya. Manfaat imunisasi yang pertama adalah semoga anak-anak itu bisa jauh dari kesakitan, kematian, ataupun kecacatan dari penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dari pemberian imunisasi. Ya, kemudian untuk orang tuanya ada manfaatnya nggak nih pemberian imunisasi? Ada. Ya, apa tuh manfaatnya buat Iya. bapak, ibu di rumah kalau anaknya rutin diimunisasi sesuai jadwal? Yang pertama, orang tuanya nggak stres, anaknya sakit mulu. Dok, setiap bulan anak saya mencret mulu. Dok, setiap bulan anak saya batuk pilek terus gitu. Menurunkan resiko orang tuanya yang stres nih, bawa anaknya terus berobat setiap bulan gitu ya. Terus selain itu uangnya juga keluar banyak ya kan buat Betul, bawa betul. berobat. Kan berobat nggak cuma bayar berobatnya aja. Benar Bu Dokter. Jalan ke sana juga pakai transport uang kan. Iya, Nah, betul, itu fungsi dari atau manfaat dari pemberian imunisasi. Karena kita tadi manfaatnya untuk pengertiannya Bu Dokter. Kita biar detail kita jelaskan banget buat Mitra Zaman Siar. Biar pengerti juga tentang imunisasi ini Bu Dokter. Oke, imunisasi itu sebenarnya proses apa ya? Kok cuma ngelihatnya suntik-suntik aja dok? Kok tetes-tetes aja dok? Ini isinya apa ya dok? itu dia. Suntik-suntik aja nih. Ntar anaknya rewel dok, pulang ke rumah nangis. Itu malah saya stres dok. Kalau di rumah anaknya malah demam, malah rewel, malah sakit gitu. Nah, imunisasi itu apa? Jadi imunisasi itu memang kita memberikan antigen ya. Jadi antigen itu kuman atau virus. Jadi imunisasi itu kuman atau virus ada dua. Jadi kuman atau virus yang dia memang dilemahkan gitu, atau memang dia sudah mati tapi kita berikan ya. Loh dok, kok anak saya dikasih kuman nih dok gitu ya. Jadi fungsinya apa kita berikan imunisasi? Jadi imunisasi itu untuk merangsang terjadinya kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Cara merangsang kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit itu gimana ya? Yang pertama dengan pemberian imunisasi aktif ya. Dengan pemberian imunisasi kita kasihkan tadi kumannya. Nah, ketika kumannya atau virusnya masuk ke dalam tubuh, sistem-sistem kekebalan atau tentara tubuh yang ada di dalam tubuhnya langsung bangun. Dia bangun kan, waduh ada kuman nih, ada virus nih, harus kita lawan. Jadi nanti akan timbul tuh kekebalan tubuh yang spesifik terhadap kuman atau virus yang datang tadi. Jadi suatu saat misalnya ya anak itu terpapar virus atau kuman tadi, si kekebalan tubuh atau tentara yang spesifik terhadap kuman atau virus yang udah dikenal di awal itu dia akan maju. Perang deh dia ngelawan si kuman, si virusnya.
Jadi harapannya tidak terjadi kesakitan yang berat gitu. Kalaupun sakit tidak akan terjadi sakit yang berat pada anak tersebut. Nah, itulah fungsi dari pemberian imunisasi. Apa yang dikatakan Bu Dokter Ayu tadi benar Bu. Jadi setiap imunisasi kadang-kadang terjadi panas. Mungkin itu lagi jadi pertempuran ya Bu ya. Antara virus dengan penyakit yang ada dalam Betul. Iya, kadang kan takut nih ya bawa anaknya. Aduh, nanti malah jadi panas nih anaknya Dok. Nah, tapi sebenarnya panas itu adalah mekanisme tubuh gimana tadi terjadi pertempuran itu di dalam. Kadang-kadang orang awam gitu Bu. Makanya pada ketakutannya gitu. Makanya hari ini kita jelaskan banget tentang imunisasi Bu Dokter nih. Oke, Mitra. Dan Bu Dokter kita lari dikit dong melenceng ke jenis vaksin Bu Dokter. Ke jenis-jenis vaksin nih. Pada dasarnya vaksin itu dibuat dari bagaimana gitu Bu Dokter. Oke, jenis vaksin. Jadi jenis vaksin itu yang tadi saya bilang ya, jenis vaksin itu ada 2. Vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi kumannya atau virusnya itu dia memang hidup tapi sudah diproses hingga dia menjadi yang lemah gitu untuk masuk ke dalam tubuh. Misalnya itu vaksin MR ya, campak rubella gitu. Atau vaksin varicella, cacar air. Ada juga vaksin yang memang dia sudah mati, jadi dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Kalau vaksin yang mati memang dia perlu pengulangannya beberapa kali, beda sama yang dilemahkan tadi. Kalau vaksin yang mati itu misalnya DPT, yang ibu-ibu taunya aduh ntar anaknya demam nih gitu ya, DPT. Terus selain itu juga misalnya ada PCV gitu, itu contoh vaksin-vaksin yang mati yang diberikan pada saat imunisasi. Jadi kuman yang telah lemah atau dimatikan gitu ya udah Pak ya? Bukan yang lagi aktif-aktif segar-bugar kita masukin. Bener. Oke, baik Mitra Zaman Siar, makanya nanti Mitra Zaman Siar bisa ikut seru-seruan bersama kita lewat WhatsApp-nya El Gangga di 0811 86 1003. Pokoknya kalau udah ngomongin tentang vaksin, kayaknya para pendengar nih yang anaknya sakit bagaimana yang kurang jelas bisa bertanya. Ada Dokter Ayu nih dari dokter spesialis anak di RS Tiara Bekasi. Bu Dokter, kita lanjut lagi Bu Dokter ya. Kayaknya mantap banget kalau pagi ini. Saya juga jadi semangat nih karena lagi masih punya anak balita. Waduh. Jadi pengen tahu biar nanti bisa dijelaskan nih. Bu Dokter, kalau jenis-jenis imunisasinya Bu Dokter. Jenis-jenis imunisasinya itu apa tuh biasanya? Jenis imunisasi ya. Jadi vaksin itu ada banyak banget ya. Kalau vaksin kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita memang sudah merekomendasikan jadwal vaksin yang lengkap banget. Di tahun 2023 ini kita juga baru update jadwal imunisasi yang terbaru ya di tahun 2023. Kemudian dari Kemenkes juga sudah mengeluarkan beberapa vaksin yang sudah bisa didapatkan secara nasional. Jadi bisa didapatkan di posyandu maupun di puskesmas ya secara gratis ya untuk vaksin-vaksin yang dari Kemenkes itu. Jadi kalau vaksin yang bisa didapatkan di Kemenkes nih misalnya lahir dikasih hepatitis B, kemudian polio tetes, kemudian BCG, setelah itu bisa diberikan DPT, Hep B, hepatitis B atau HIV, kemudian kembali diberikan rotavirus, selain itu juga diberikan pneumokokus atau yang dikenalnya dengan PCV. Nah nanti umur 9 bulan ditambahkan campak rubella. Nah ini pasti tahu nih campak mau di imunisasi campak gitu. Nanti ada lagi imunisasi yang diulang lagi usia 18 bulan ya. Kemudian memang ada imunisasi kalau orang tahu imunisasi tambahan nih gitu. Tapi sebenarnya ini memang direkomendasikan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi misalnya usia 6 bulan itu diberikan imunisasi influenza. Kemudian usia 12 bulan itu diberikan imunisasi varicella atau cacar air. Kemudian 12 bulan juga bisa diberikan imunisasi hepatitis A ya untuk mencegah kuning. 2 tahun bisa diberikan imunisasi tipes. Aduh anak saya tipes. Nah imunisasinya diberikan usia 2 tahun. 2 tahun. Udah masuk sekolah ada lagi jadwal imunisasinya ya. Misalnya yang bisa dikasih itu HPV ya yang untuk mencegah kanker leher serviks gitu. Bisa juga denggi ya. Denggi juga sudah bisa diberikan. Makanya aduh anak saya sakit demam berdarah nih. Denggi itu untuk demam berdarah ya. Ini demam berdarah sudah ada vaksinnya juga. Bu Dokter, sebelum nanti Mitra mau pada tanya karena udah banyak nih pertanyaan. Bener gak sih Bu Dokter, anak akan menjadi kebal apabila diimunisasi? Bener gak Dok? Ya, dengan pemberian imunisasi yaitu dia akan merangsang tentara-tentara tubuhnya. Dia akan membangunkan tentara tubuh sehingga membuat dia akan lebih kebal. Tapi dengan memberikan imunisasi itu bukan berarti anaknya nggak akan sakit batuk pilek, nggak akan sakit TBC, nggak akan sakit radang paru. Tapi itu akan mencegah terjadinya penyakit yang berat. Jadi anak diberikan BCG mungkin nggak kena TBC, mungkin. Tapi
kemungkinan untuk terjadi TBC yang komplikasi berat itu sangat kecil gitu. Sama kayak radang paru atau yang rotavirus yang baru keluar ini nih per 15 Agustus kemarin sudah ada di posyandu di puskesmas ya. Nah itu untuk mencegah diare berat. Jadi anak-anak itu akan lebih kebal terhadap si virus maupun kuman yang ada. Ibu-ibu udah banyak yang bertanya, tapi nanti ya Bu ya, kita dengar dulu penjelasan dari Bu Dokter Ayu. Nanti kalau udah dijelasnya baru bisa bertanya. Kayaknya udah gak sabar banyak banget, tapi nanti ya. Bu Dokter Ayu, kita masih lanjut lagi, masih seru banget pagi hari ini. Jadi kita sudah sempet tadi, jadi kalau jenis-jenis imunisasi, sekarang perbedaan imunisasi aktif dan pasif. Bu Dokter. Oke. Perbedaan imunisasi aktif dan pasif. Jadi imunisasi aktif itu yang tadi yang udah kita jelasin nih tadi ya, kita omongin nih soal imunisasi aktif. Nah, imunisasi pasif tuh apa? Imunisasi pasif ada juga ternyata. Kirain imunisasi aktif doang. Kalau aktif itu kan ada yang alami sama buatan. Betul. Ya. Alami itu anaknya udah kena duluan sakitnya. Jadi kalau dia misalnya udah kena campak duluan gitu. Jadi nanti pas dia terpapar si campak lagi, tubuhnya udah punya tentara campak. Gitu. Tapi kalau yang buatannya itu dengan cara imunisasi. Nah, itu kenapa kita harus kasih imunisasi dulu sebelum anaknya terkena sakit ya. Maksud anaknya mesti sakit dulu biar tentaranya bangun gitu kurang lebih. Nah, kalau imunisasi pasif tuh apa? Jadi misalnya pada bayi-bayi itu ada antibodi atau kekebalan tubuh ibunya yang turun ke bayinya. Kayak misalnya campak gitu. Kekebalan tubuh campak ibunya turun ke bayinya sampai usia 6 sampai 9 bulan tuh masih tinggi kadar kekebalan tubuh ibunya yang buat menjaga anaknya. Makanya imunisasi campak kan diberikannya usia 9 bulan. 9 bulan. Iya, kemudian ada juga misalnya anti tetanus serum gitu. Itu adalah bentuk dari imunisasi pasif ya. Jadi kalau imunisasi pasif itu dia bertahannya memang jangka waktunya pendek, tapi kalau yang aktif itu dia akan berjangka waktu panjang, tapi memang dia perlu pengulangan. Itu bedanya yang aktif dan pasif. Imunisasi aktif bisa bertahun-tahun, Bu Dokter. Apanya? Aktifnya bisa sampai. Ada imunisasi yang pengulangannya memang tidak banyak, tapi memang ada imunisasi yang harus diulang. Kan kita lihat nanti kadarnya di darah gitu ya. Jadi memang sudah ada imunisasi yang bisa pengulangannya cukup 2 kali gitu. Tapi memang ada imunisasi yang diulangnya lebih cepat, misal setiap 4 minggu gitu, supaya menjaga kadar di darah itu tetap tinggi. Oh gitu. Jadi kalau aktif itu agak bertahan lama, kalau pasif itu mungkin berlangsungnya beberapa bulan aja gitu. Ya, betul. Ya. Saya jadi ngerti nih kan. Lumayan ya pagi-pagi. Iya, saya senang, Masya Allah. Kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat nih. Jadi jangan ibu aja, bapak-bapaknya juga harus tahu ya Bu Dokter ya. Iya, biar mendukung ibunya ya, bawain anaknya ke posyandu, ke puskesmas. Sebelum masuk jeda iklan, satu lagi deh. Dari tujuan imunisasi Bu Dokter, harus kita ketahui nih. Tujuan dari imunisasi buat si anak nih. Tujuannya adalah memberikan kekebalan ya, yang tadi sehingga anak itu resikonya kecil untuk mengalami penyakit, angka kematian akibat penyakit tersebut, dan juga kecacatan akibat penyakit-penyakit yang itu sebenarnya bisa kita cegah atau kita kurangi resiko dia menjadi penyakit berat, kita berikan imunisasi. Ya, itu penting sekali buat anak-anak. Pokoknya yang jelas anak biar menjadi kebal terhadap penyakit ya Bu Dokter ya. Wah, sehingga dapat menurunkan angkanya anak dengan imunisasi. Kita lagi membahas nih. Dok, kita lanjut lagi Dok ya. Oke. Jadi yang mau bertanya kita suruh sabar dulu dok. Ibu-ibu sabar ya yang udah kirim pertanyaan. Kita mau ngabisin segmen kita dulu biar jelas banget ya. Jadi kita jangan terfokus kepada imunisasi. Ini dok tentang vaksin influenza juga harus kita jelasin nih dos nih. Vaksin influenza dos. Nah, vaksin influenza pasti ibu-ibu nih nggak terlalu familiar dengan vaksin influenza. Kenapa? Karena di buku KIA atau buku pink tuh yang dibawa dari lahir dari ibunya hamil di situ nggak tertulis ya. Karena vaksin influenza ini termasuk vaksin tambahan. Bisa didapatkan di klinik atau di rumah sakit. Jadi kalau di puskesmas memang belum disediakan vaksin influenza. Jadi gampangnya memang ini vaksin tambahan yang berbayar. Nah, kalau udah bayar, manfaatnya apa nih kita kasih vaksin influenza ya? Jadi vaksin influenza ini bukan mencegah flu-flu, bapil-bapil gitu ya. Duh, anak saya biar nggak bapil kasih vaksin influenza deh gitu ya. Jadi vaksin influenza ini tujuannya adalah untuk mencegah radang paru berat. Radang paru itu nama lain dari infeksi paru, nama lain dari pneumonia. Nah, itu jadi fungsinya untuk
mencegah radang paru berat karena radang paru berat ini dari WHO ya penyebab kuman-kumannya itu yang pertama yang menyebabkan kematian paling banyak itu Streptococcus pneumococcus. Jadi memang itu vaksinnya PCV. Ya, kemudian kedua adalah HIB yang vaksinnya DPT, hepatitis B, HIB. Kemudian ketiga adalah influenza. Makanya vaksin influenza ini memang diberikan dari anak usia di bawah 1 tahun, yaitu usia 6 bulan. Gunanya apa? Untuk menambah proteksi atau kekebalan si anak terhadap penyebab-penyebab dari radang paru atau pneumonia itu. Kalau untuk usia 9 tahun diberikan cuma 1 kali dok ya? Apa itu untuk influenza ya. Jadi kalau memang untuk usia 6 bulan sampai 8 tahun kita berikan dia 2 kali. Jadi 2 kali. Ya, jadi misalnya bulan ini Agustus ya, kemudian jeda 4 minggu kita berikan dosis yang kedua. Tapi kalau anak itu diberikan pertama kali usianya lebih besar 9 tahun ya, usia 9 tahun ke atas itu kita kasih cukup 1 kali. Jadi kalau usia 6 bulan sampai 8 bulan diberikan 2 kali dengan jarak 4 minggu dengan antigen yang sama berarti Bu Dok? Ya, 6 bulan sampai 8 tahun. 8 tahun, 6 bulan sampai 8 tahun. Dok, kita kan tadi sudah ngobrol dengan jenis-jenis imunisasi. Kalau jenis vaksin, Bu Dokter, jenis-jenis vaksin. Ya, jenis vaksin itu ya vaksin yang tadi ya. Jadi ya yang pertama hepatitis B, kemudian BCG. Jadi jenis-jenisnya yang ada di buku KIA semua tuh. Ibu-ibunya udah apal tuh. Ada mesti hepatitis B, terus BCG, polio gitu. Terus nanti usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dikasih yang DPT, Hep B, HIB. Apaan tuh dok kepanjangannya? Difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, HIB, polio, combo deh tuh. Semua dijadiin satu vaksin dikasih sekali pemberian ya. Ada lagi PCV, itu PCV tadi yang buat mencegah radang paru berat. Oh itu gitu. PCV ya? PCV pneumokokal. Jadi dikasih dari usia 2 bulan. Jadi anak itu udah dikasih tentara tubuhnya dari usia 2 bulan. Karena pneumonia ini memang dia masih menjadi penyebab kematian tertinggi untuk balita-balita. Iya. Nah kemudian ada lagi rotavirus ya. Rotavirus itu mencegah diare berat. Ya dia ini caranya ditetesin. Jadi bukan disuntik kalau untuk rotavirus ya. Dan untungnya rotavirus itu sejak 15 Agustus kemarin sudah ada di puskesmas dan posyandu terdekat ya. Jadi ibu-ibu bisa bawa anaknya untuk diberikan vaksinasi rotavirus. Kemudian MR, campak rubella nih ya. Campak rubella tuh nama aliasnya MR. MR tuh singkatannya sebenarnya measles rubella. Cuma bahasa awamnya biar gampang campak. Measles tuh campak, rubella itu campak Jerman ya. Kemudian nanti usia 18 bulan diulang lagi si DPT-nya, kemudian si campaknya itu diulang lagi. Iya. Bu Dokter tadi kita sempat ngomong ya ada vaksin hidup yang dilemahkan dan juga ada vaksin interaktif ya Dok ya. Yang mati ya, yang inaktif. mati itu ya. Kalau contohnya ada Bu Dokter yang tadi kita Kalau yang hidup dilemahkan itu contoh-contohnya misalnya polio tetes. Polio tetes. Kemudian campak. Campak ya. BCG. Nah, itu vaksin yang dilemahkan. Yang dilemahkan ya. Kemudian kalau yang inaktif atau vaksinnya mati deh, gampangnya vaksinnya mati gitu ya. Itu misalnya apa? Difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, HIB, PCV gitu. Itu adalah contoh dari vaksin yang mati gitu. Ya tadi kita bahasnya berarti ada vaksin hidup yang dilemahkan dan juga ada vaksin inaktif juga inaktif, ya. Iya yang mati. Juga ya. Waduh. Banyak ya pusing ya jenisnya ya. Banyak banget imunisasi buat anak nih. Dokter sebetulnya kalau jadwal untuk imunisasi itu dianjurkan untuk kita berapa sih Bu Dokter jaraknya gitu kalau untuk imunisasi biasanya? Jadwal imunisasi itu beda-beda masing vaksin itu punya jadwal sendiri. Jadi pemerintah udah memudahkan nih. Ibu hamil dikasih buku pink atau buku KIA. Nah, di situ kalau ibu-ibu buka ya di bagian depan khusus ibunya. Nanti tengah udah perbatasan nih anaknya lahir, keterangan lahir. Balik-balik ke belakang lagi di situ ada jadwal imunisasi ya. Jadi pemerintah udah nulisin tuh gampang di situ ibu-ibunya. Kalau ibunya ke rumah sakit nanti dokter anaknya tambahin lagi tuh yang imunisasi tambahan yang adanya di rumah sakit kayak tadi tuh Bang. Influenza gitu ya. Nanti ada lagi cacar air, hepatitis A yang buat mencegah sakit kuning. Nah, ditambahin lagi tulisannya gitu. Jadi jaraknya memang beda-beda gitu. Kalau kayak DPT, terus PCV, nah itu diberikannya lebih
singkat. Jadi Baik. DPT kayak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian PCV 2 bulan, 3 bulan, nanti ada lagi penguatnya usia 12 bulan. Kemudian kalau rotavirus ini 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Baik. Kita lanjut lagi ke vaksin hepatitis B nih, Bu Dokter. Saya juga pengen tahu nih tentang vaksin hepatitis B. Ya, vaksin hepatitis B. Jadi vaksin hepatitis B ini adalah memang vaksin yang diberikan untuk bayi-bayi ya. Dari dia lahir udah kita kasih nih. Jadi waktu pemberiannya memang dari bayi lahir sampai dia usia 24 jam. 24 pemberian jam. imunisasi hepatitis B-nya. Jadi ibunya taunya lahir anaknya terus nanti dibilang, "Ibu, anaknya mau diimunisasi hepatitis B ya." gitu. Jadi memang sudah diberikan imunisasi hepatitis B. Gunanya apa? Dia ini untuk mencegah penyakit kuning ya, penyakit kuning yang hepatitis B gitu. Dia penularannya kan memang biasanya lewat darah ya kalau hepatitis B. Nah, ini jadi dicegah dari bayinya masih baru lahir nih sampai usia 24 jam. Cuma memang untuk bayi-bayi yang lahirnya kurang bulan atau berat lahirnya kurang dari 2000 gram, itu pemberiannya kita harus agak berbeda dibanding bayi-bayi yang lahirnya cukup bulan, kemudian berat badan lahirnya bagus di atas 2000 itu langsung kita kasih ya. Kalau misalnya memang bayinya kecil tadi ya di bawah 2000 atau usia kelahirannya kurang bulan, itu nanti biasanya kita berikan saat bayinya usia 1 bulan atau berat badannya sudah 2 kilo atau memang kalau memungkinkan saat bayinya sudah pulang dari rumah sakit. Baik. Kadang-kadang banyak juga yang bayi prematur gitu ya. Iya, lahir tuh bayinya kecil gimana ya dok? ya. Perlu divaksin atau enggak boleh nih dok? Gitu kan. Gitu ya. Iya, kadang-kadang juga kita gitu ya. Bayinya kecil banget tuh ya. Imut-imut ya, kecil. Imut-imut, kecil. Tapi nanti udah gedenya tetap gede. Iya, harus dikejar biar nanti tetap gede ya. Jadi sebelum lahir 24 jam tadi ya itu ya sudah dikasih gitu ya. Oke, kalau BCG-nya kita sekarang ke BCG nih. BCG itu apa sih? BCG itu kok kayaknya nggak ada ya penyakit namanya BCG gitu ya. BCG itu hubungannya sama tuberkulosis, TB, flek tuh nama lainnya tuberkulosis ya. TB paru, flek paru, taunya kan itu ya yang diobatin 6 bulan gitu deh gampangnya ya. BCG itu memang vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya komplikasi TB. Nah, mungkin nggak habis dikasih BCG kena TB? Mungkin, tapi gunanya BCG itu untuk mencegah terjadinya komplikasi TB. Jadi jangan sampai anak yang TB itu komplikasi sampai ke selaput otak, sampai ke otak, sampai ke jantung, sampai ke tulang, sampai ke kulit, sampai ke mata, sampai ke ginjal. Itu yang dicegah dari pemberian BCG ya. Dan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023, BCG itu bisa diberikan segera setelah lahir sampai dia berusia 1 bulan. Banyak banget ternyata ya. BCG ada juga nih Bu Dokter, vaksin polio. Polio tuh yang tetes-tetes itu ya dok ya, yang manis ya dok. Bayinya kalau abis imunisasi polio tuh suka ngecap-ngecap tuh. Dari rewel dikasih imunisasi polio dia jadi ngecap-ngecap gitu ya. Jadi polio itu kalau dari Kementerian Kesehatan jadi memang menyarankan polio itu diberikan. Jadi polio itu ada 2, satu polio yang tetes, satu polio yang suntik ya. Polio, jadi dari Kementerian Kesehatan itu memang menyarankan untuk pemberian polio tetes itu minimal 3 kali dan pemberian polio yang suntik itu diberikan 2 kali. Ini sudah ada Ibu Lia dari Marrakas. Ya, halo Ibu Lia. Halo Bu Dokter, kebetulan anak saya berusia 8 bulan. Saya mau nanya nih dok, apa saja nih contoh penyakit yang bisa terjangkit anak ketika telat imunisasi atau belum imunisasi? Oke, berarti kemungkinan anaknya 8 bulan misalnya belum dapat imunisasi sama sekali ya. Kemungkinan penyakitnya apa? Nah, kalau kita mundur nih 8 bulan harusnya udah dapat imunisasi apa aja ya. Yang pertama hepatitis B ya, yang tadi buat mencegah penyakit kuning. Kemudian polio, kan sudah harus diberikan polio tetes. Selain itu BCG. BCG tadi untuk mencegah tuberkulosis berat ya. TB, flek gitu ya. TB, flek itu nama lainnya sih TB. Terus imunisasi yang tadi tuh combo, rentetannya banyak ya, gengnya banyak. Difteri ya, difteri. Kemudian pertusis tuh batuk kerjan, jadi batuknya nggak sembuh-sembuh terus. Terus tetanus ya, tetanus yang anaknya kaku, bisa kejang. Kemudian HIV itu buat mencegah radang paru atau pneumonia. Kemudian
PCV juga untuk mencegah radang paru dan sekarang kan rotavirus sudah bisa diberikan di awal. Jadi rotavirus itu untuk mencegah diare berat. Nah, usia 6 bulan juga kan kita kasih tambahan imunisasi buat mencegah radang paru. Nah, itu kalau untuk 8 bulan sih penyakitnya itu biasanya ya yang harusnya sudah bisa diberikan proteksi dari awal. Iya. Baik Ibu Lia, mudah-mudahan jelas Bu Lia ya. Berarti intinya memang harus tetap diimunisasi ya Bu ya? Iya, Bu dokter ya? Dari segera setelah lahir. Oke deh. Oke, ini juga ada Mama Diva. Jadi bukan Mama Sipa. Kalau Mama Sipa, aku bukan anak kecil Paman. Tapi ini Mama Dika di Cikarang. Izin, saya mau tanya. Apa nih? Mau nanya dok, apa benefit dari imunisasi? Oke, Mama Dika, halo. Mama Diva. Oke, Mama Diva. Apa sih keuntungannya dari imunisasi? Jadi pemberian imunisasi itu kan kita ngasih vaksin ya atau antigen sehingga tentara atau kekebalan tubuh anaknya bangun. Jadi keuntungannya apa? Jadi keuntungannya adalah anak-anak itu nanti dia akan terproteksi. Jadi dia resiko untuk mengalami sakit atau kematian akibat penyakit atau kecacatan akibat penyakit itu jadi menurun. Efeknya apa? Anaknya jadi kan nggak sakit-sakit nih. Jadi anaknya resiko untuk terjadinya sakitnya rendah. Jadi apa manfaatnya? Tumbuh kembangnya bagus, ya kan? Anaknya berat badannya naik terus, grafik tuh di buku KIA bakal naik terus karena anaknya makannya bagus, dia nggak sakit-sakit yang bikin berat badannya turun, anaknya bisa main terus sama teman-temannya, jadi interaksi sosial dengan teman-teman atau sekitarnya juga lebih baik, jadi tumbuh kembang anak itu akan lebih baik, ya. Ibu bapaknya nggak stres nih, anaknya sakit terus gitu kan, aduh jadi nemenin anaknya nggak bisa ngerjain yang lain ya, mama ya, jadinya nemenin anaknya berobat terus. Nah itu adalah keuntungan-keuntungan dari pemberian imunisasi. Wih, jadi banyak keuntungannya. Banyak ya, kalau kita lihat dari aspek-aspek lainnya banyak. Ongkos buat berobat jadi berkurang gitu ya untuk tujuan dari pemberian imunisasi. Oke, Mama Diva di Cikarang Selatan atur nuhun ya, di Komplek Kirana kalau nggak salah di kompleknya nih ya, di perumahan Kirana. Mudah-mudahan jelas ya. Ini asik banget nih pertanyaannya nih. Jadi kayak menyinggung penyiar orang dulu nih. Ini dari Ami di Bekasi Utara. Bu Ami selamat siang menjelang siang. Pagi menjelang siang Bu Ami. Di kampungku imunisasi itu katanya kurang penting dok. Karena orang dulu aja tanpa imunisasi itu sehat. Bu dokter gimana caranya ngasih pengertian ke mertua saya dok? Ya ampun. Jadi mungkin dia asal anaknya panas diomelin sama mertuanya ya gitu kali dok ya. Nyaman bagaimana caranya ngasih pengertian kepada mertuanya? Oke Bu Ami pasti stres nih. Mau vaksinin anak nanti diomongin. Mau vaksin anak anaknya demam dibilangin diomelin tuh, lagi Neng, gitu gua ya. bilang jangan divaksin lu divaksin juga. Iya demam rewel kan anaknya gitu. Nah bilang Bu, jadi gini, memang susah ya ngomong ke mertua lagi kan ya. Jadi harus dibantu bapaknya juga nih. Bu Ami mesti cerita dulu ke suaminya biar suaminya bantu ngomong. Kalau Bu Aminya doang yang ngomong repot nanti ya. Jadi kenapa sih anak-anak itu harus dikasih imunisasi dulu aja nggak perlu. Nih coba deh gampangnya sekarang. Lagi hits apa polusi udara deh. Polusi udara zaman dulu emang polusi udaranya kayak sekarang nih. Coba di Jakarta aja sampai work from home gitu kan dibikin polusi udaranya. Bekasi juga termasuk Jakarta dan sekitarnya yang polusi udaranya sudah kurang baik. Nah, kalau zaman dulu polusi udaranya nggak sekurang bagus sekarang gitu ya. Nah kenapa sih polusi udaranya jadi kurang bagus? Efeknya apa? Efeknya ke sistem pernafasan. Orang dewasa, orang lansia, anak-anak. Jadi lansia dan anak-anak ini kan termasuk kelompok yang rentan ya. Jadi resiko dia terkena radang paru atau penyakit-penyakit pernafasannya lebih tinggi. Nah jadi itulah peran dari si imunisasi. Kalau kita kasih imunisasi anaknya akan lebih kebal ya. Dia akan terbantu sehingga dia meminimalkan untuk terjadinya penyakit-penyakit gitu. Jadi memang gampangnya zamannya udah agak berubah nih ya. Kondisi udaranya aja udah agak berubah gitu. Jadi sekarang anak-anak itu harus diberikan imunisasi dan daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Contohnya nih kemarin itu kan baru ada kejadian luar biasa polio. Makanya coba deh ke puskesmas beberapa bulan lalu kan anak-anak yang di bawah 5 tahun harus dapat supin polio tetes tanpa memandang status imunisasi sudah dapat polio atau belum sebelumnya. Karena ada daerah-daerah yang memang cakupan imunisasinya itu masih rendah. Ada anak nih yang terkena polio, keluar deh tuh polionya dari fesesnya ya, dia buang air besar keluar. Nah daerah itu cakupan imunisasi polionya rendah gitu. Jadinya
si virus polionya itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi ada beberapa anak-anak yang lumpuh layu. Nah itu adalah fungsi pemberian dari imunisasi. Jadi ketika ada anak yang diberikan imunisasi banyak di suatu daerah, dia akan memberikan efek juga untuk anak-anak lain di sekitarnya. Gitu ya Bu Ami ya. Bu Ami, mudah-mudahan mertua Bu Ami denger nih. Akur-akur Bu Ami. Akur-akur Bu Ami ya. Tetap semangat Bu Ami ya. Oke, ini ada bapak-bapak kepo juga nih pengen ikutan bertanya nih Bu Dokter nih. Ada Bapak Saryanto dari Perum Papan Mas Tambun. Bu Dokter, saya punya anak pernah sakit cacar. Tapi bekasnya hitam-hitam begitu Dok dan tidak hilang. Ada nggak Dok katanya obatnya buat ngilangin bekas cacar hitam-hitam kulit itu Bu Dokter? Halo Pak Saryanto di Tambun ya. Di Tambun Papan Mas. Ya di Tambun. Anak kena cacar atau varicella gitu ya. Cacar air tuh memang seperti itu Pak. Jadi kalau memang proses perjalanan penyakit cacar air. Dulu ingat tuh pas awal muncul dia ada lentingan isi cairan. Lama-lama dia akan jadi kering. Nah kalau itu kering kan gatel. Jadi kadang anak-anak itu suka garuk tuh gatel-gatelnya. Namanya kalau anak-anak susah dibilangin. Gatel tetap digaruk. Nah itu yang akan memberikan efek jadinya kulitnya menghitam gitu. Dan itu memang mekanisme buat dari proses perjalanan penyakit cacar air gitu. Tapi memang biasanya nanti lama-lama akan menghilang sendirinya seiring bertambahnya usia. Jadi ntar pas udah gede biasanya bekas-bekasnya udah langsung hilang gitu. Jadi gitu Dok ya. Iya, emang kalau cacar-cacar kadang-kadang gitu kayak bintik-bintik gitu Dok ya. Bopeng-bopeng gitu kan. Gitu. Banyak seluruh tubuh gitu kan waktu awal-awal kan aduh malu nih gitu kan. Tapi nanti lama-lama anak-anak yang cacar coba nanti diikutin deh. Sampai dia agak gedean udah hilang bentuknya. Iya, Pak Saryanto jangan khawatir ya. Mudah-mudahan nanti anak besarnya hilang. Kinclong lagi. Ini juga ada Mbak Triwik alias Mbak Ipah di Kampung Pondok Benda Jatirasa Jatiasi Bekasi. Baru kita omongin dekat Pasar Baru kayaknya rumahnya nih. Dokter, cucu saya telat imunisasi campak, udah kelewat. Sekarang udah 14 bulan. Kemarin batuk pilek berarti ya. Batuk pilek terus. Apa sekarang pas sekarang ini sudah PIT, bisa nggak dilakukan? Atau udah kelewat begini, bisa nggak katanya? Untuk susulan berarti gitu ya. Oke Bu Ipa ya. Jadi memang imunisasi kalau terlambat itu perlu diimunisasi nggak ya Dok? Kan di kotaknya udah lewat nih bulannya gitu ya. Perlu diimunisasi nggak ya? Perlu diimunisasi. Jadi ada namanya imunisasi kejar. Berarti kita ngejar imunisasinya. Jadi tidak saklek dikasih usia. Misalnya tadi campak harus diberikan usia 9 bulan. Kadang memang anaknya lagi kondisinya kurang fit. Apalagi campak itu kan memang vaksin hidup yang dilemahkan ya. Jadi anaknya kurang fit. Nggak berani tuh di puskesmas atau posyandu diberikan gitu ya imunisasinya. Nah jadi ada namanya imunisasi kejar. Kita bisa berikan imunisasinya lewat dari batas waktu yang ada. Jadi jangan berarti udah lewat nih ya udahlah udah expired ya udah basi udah telat gitu ya nggak bisa dikasih lagi. Tetap bisa dikasih tapi nanti ada syarat-syaratnya. Jadi dilihat dari usianya kayak misalnya kalau campak dia udah usia 14 bulan berarti ya sekarang ya 14 bulan belum dikasih masih bisa dikejar pemberian dengan vaksin MMR. Jadi gondongan campak Jerman itu bisa diberikan di usia 12 sampai 15 bulan. Waduh, berarti ada namanya kejar tuh ya. Iya, imunisasi kejar. Jadi kalau terlambat jangan lupa tetap dibawa anaknya nanti dikonsultasikan dengan dokternya. Nanti dokternya akan mengatur pemberian imunisasi kejarnya. Iya. Bu Dokter, mungkin ini kayaknya ibu ini baru pulang belanja jadi baru nyetel radio padahal tadi udah dijelasin. Kasih jelasan lagi Bu Dokter ya. Dari Soraya Dewi di Kaliabang Nangka. Mengapa anak saya setelah diimunisasi besok 1, 2 atau 3 hari badannya panas? Tadi kayaknya udah tuh ya. Ya, Bu Soraya nih ini ya panik ya Bu kalau bawa anaknya puskesmas pulang terus tiba-tiba badannya panas, diomelin lagi sama suaminya atau sama ibunya atau malah jadi stres sendiri ya Bu. Katanya imunisasi bikin ibunya nggak stres tapi ini malah stres karena demam. Jadi imunisasi itu adalah kita memasukkan virus atau kuman yang sudah dilemahkan baik dilemahkan ataupun dia mati ke dalam tubuh ya. Tubuh itu ngeresponnya apa? Dia ngeluarin tentara tubuhnya yang spesifik sama si kuman atau virus yang masuk itu. Nah jadi terjadi tuh pertempuran. Nah nanti tentaranya dia inget nih. Oh iya ini kan virus yang waktu itu ya. Oh iya ini bakteri atau kuman yang waktu itu ya. Jadi ketika nanti dia masuk lagi ke dalam tubuh. Nah keluar deh tentara khususnya dia yang bisa ngelawan itu. Nah proses pertempuran itu supaya terjadi kekebalan itu yang memang menyebabkan demam anaknya. Jadi jangan takut anaknya demam kan sudah diberikan edukasi pasti di puskesmas atau posyandu. Nanti kalau anaknya demam suhunya di atas 37,5 dikasih paracetamol ya.
itu dikompres, diketek, diselangkangan dengan kain hangat. Jadi itu cara-cara untuk membantu menurunkan demam ya. Jadi nggak usah takut Bu untuk pemberian imunisasi, pasti resiko demamnya ada ya. Vaksin yang mahal pun resiko demamnya tetap ada, cuma memang kadang relatif lebih kecil, tapi tetap ada karena itu mekanisme tubuhnya lagi berperang yang bikin demam ya. Oke, Bu Dokter kejar kita, kalau bahasa orang kita gaspol Bu Dokter. Gaspol. Bu Dokter ini bocoran katanya boleh nggak? Tapi kita kasih tahu aja Bu Dokter biar dijelaskan Bu Dokter lebih tahu nih. Dari Bapak Rosa di Babelan, Dok, harga vaksin influenza kisaran berapa, kalau berapa duit kalau satu kali suntik katanya. Oke, kisaran ini bapak-bapak nih ya, pas banget nih. Bapak-bapak kan, Dok saya harus nyiapin uang berapa ya nih kalau buat vaksin influenza, apalagi kalau anak usia 6 bulan sampai 8 tahun kan dikasihnya 2 kali nih. 2 kali. Dan itu sangat disarankan untuk anak usia di bawah 1 tahun karena dia kan akan mencegah radang paru ya. Untuk kisaran harga vaksin influenza itu sekitar 300 sampai 500 ribu untuk satu kali suntik. Oh gitu Pak ya, dengar ya Pak. Boleh datang di Babelan bapaknya ya? Bapak langsung aja ke rumah, ketemu Ibu Dokter Ayu ya Pak ya, ke Rumah Sakit Tiara Bekasi. Boleh nanti kita lihat ya Pak untuk vaksin influenza. Jam berapa prakteknya katanya? Prakteknya jam 8 sampai jam 12 Pak, kalau hari Senin sampai Kamis. Untuk hari ini hari Jumat saya prakteknya sore, jam 3 sampai jam 5. Nah gitu dong. Pagi mampir ke El Gangga dulu. Bu Dokter ini cakep banget ini yang tadi sempat kita omongin tentang bayi prematur. Ini dari Mama Oksel di Kampung Legon. Pagi, Bu Dokter saya mau tanya, cucu saya lahir prematur dengan berat 1,25. Waduh kecil banget ya. Dengan kehamilan baru 6 bulan. Sekarang cucu saya sudah usia 6 bulan. Dengan berat badan sekarang 6. Gede banget ya. Tapi belum diberikan imunisasi karena kayak ngeplek gitu. Tapi kayak pilek gitu Bu Dokter. Oke, kalau imunisasi untuk bayi prematur kan sekarang udah 6 bulan, harusnya tetap dikasih ya. Jadi memang pemberiannya seperti tadi, hepatitis B itu kalau memang dia lahirnya di bawah 2 kilo, kan ini si Dede kan 1,25 ya, berarti di bawah 2 kilo. Jadi pemberian hepatitis B-nya itu tidak diberikan langsung, tapi nanti biasanya ditunggu sampai sampai berat badannya 2 kilo, kemudian atau sampai dia usia 1 bulan. Jadi pemberian imunisasi ini diberikan sesuai dengan usia bayinya. Jadi misalnya tadi kan dia lahir pada saat ibunya hamil 6 bulan ya, kurang lebih kan berarti 24 minggu ya usia kehamilannya. Nah berarti kita hitung jadwal vaksinasi sesuai memang saat bayinya lahir. Kalau lahirnya bulan Juli, berarti bulan ini dia usia 1 bulan. Jadi kalau pemberian vaksin tuh kita ngeliatnya seperti itu, beda sama tumbuh kembang. Nanti kita ngelihatnya kalau bayi prematur beda lagi gitu, bayi kurang bulan beda lagi. Jadi kalau pemberian vaksin usia 6 bulan belum dikasih, datang ke posyandu, ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat, didiskusikan dengan dokter di sana untuk pemberian imunisasi kejar. Baik, Bu Dokter, waktunya habis. Aduh Bang, gak kerasa ya Bang ya. Oke Bu Dokter, sebelum kita closing apa yang disampaikan untuk pendengar atau mitra di El Gangga di rumah, silakan Bu Dokter. Buat bapak-bapak, ibu-ibu El Gangga yang di rumah ya, jadi jangan lupa anaknya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemberian imunisasi. Nanti bisa didiskusikan dengan dokter-dokter di sana terkait pemberian imunisasi yang sesuai jadwalnya. Jadi kalau bisa diberikan sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi kalau telat jangan berkecil hati. Si kecil tetap bisa terproteksi dengan imunisasi kejar. Iya, kejar. Iya. Bu Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Radio El Gangga pagi hari ini. Sama-sama Bang. Sudah memberikan yang terbaik juga buat mitra El Gangga. Semoga bermanfaat buat mitra El Gangga di rumah. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Oke. Bu Dokter Ayu dari Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Tiara Bekasi, atur nuhun. Sama-sama. Kita berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.